Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bertemu kembali secara virtual untuk meneruskan pelajaran kajian kita terkait dengan ilmu usulul fikih. Salawat berangkakan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pelajaran kita kali ini insya Allah akan membicarakan terkait dengan macam-macam bayan. Sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan apa yang disebut dengan mujmal. Apa hukumnya, kemudian macam-macam terkait dengan mujmal itu apa, kemudian terkait dengan ta'khirul bayan an waqtil hajah, kemudian ta'khirul bayan an waqti al-khitab. Silakan dibuka di halaman berikutnya, yaitu di halaman 25 dengan kitab As-Sulam, Al-Mas'alah Al-Khamisah, permasalahan yang kelima, fi aqsamil bayan, terkait dengan macam-macam bayan. Sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, al-bayan yaitu apa? Ikhrajus syai' min hayz al-ishkal ila hayz at-tajalli. Mengeluarkan sesuatu dari posisi yang susah dipahami kepada posisi mudah untuk dipahami. Dan mujmal ada dua sebab, ya. Yang pertama adalah karena mushtarak. Lafaz itu mempunyai dua arti atau lebih. Kemudian yang kedua karena ringkas. Maka kedua-duanya perlu yang namanya bayan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mubayyin, orang yang menerangkan. Allah Subhanahu Wa Taala itu juga mubayyin, orang yang menerangkan atau menjelaskan. Nah, mubayyin ini atau yang menerangkan ini ada beberapa media, ada 7. Ada bil qaul, dengan perkataan. Ada bil fi'li, dengan tindakan. Ada bil kitabi, dengan tulisan. Ada bil isyarah, dengan isyarat. Ada bil tarki, dengan meninggalkan. Kemudian yang keenam bis sukuti, dengan diam. Nah, kita akan membahas satu persatu. Bayanun bil qauli, menerangkan dengan perkataan. Kaqaulihi ta'ala fi shaum at-tamattu', sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam puasa tamattu', fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Maka puasa tamattu' yaitu 3 hari pada waktu haji dan 7 hari ketika sudah pulang ke rumah. Jadi haji itu ada 3, ada haji ifrad, ada haji qiran, ada haji tamattu'. Nah, dalam pelaksanaan haji tamattu' itu ada namanya menyembelih hadiyu. Menyembelih hadiyu sebagai kewajiban karena ia telah apa? Memilih haji tamattu'. Haji tamattu' yaitu apa? Melaksanakan umroh dulu,
Kemudian setelah itu baru ketika mendekati waktu haji di tanggal 8, 9, 10 baru dia apa? Melakukan haji. Jadi umroh dulu ketika datang ke Mekah pelaksanaannya, setelah tahallul, setelah selesai mencukur rambut, kemudian ia apa? Bebas untuk memakai pakaian biasa. Setelah itu dia biasa aja, santai sampai mendekati tanggal ke-8, maka ia meniatkan lagi untuk kemudian melaksanakan haji tamattu. Nah, konsekuensi pilihan haji tamattu yaitu apa? Harus harus melaksanakan hadyu, yaitu menyembelih hadyu. Nah, ketika hadyu ini tidak bisa, tidak mampu, maka diganti dengan pekerjaan lain, yaitu apa? Puasa. Namanya puasa tamattu. Apa itu puasa tamattu? Ketika belum ada penjelasan, maka dia disebut dengan mujmal, global. Tapi kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala memberitahukan puasa tamattu yaitu apa? Puasa 3 hari pada waktu haji dan 7 hari ketika sudah pulang. Ya. Maka di sini apa? Menjadi bayan, jelas apa itu puasa tamattu. Nah, ini dengan apa? Dengan media al-qaul, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bayanun bil fi'li, yaitu keterangan atau penjelasan dengan tindakan. Kabayanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifiyah as-shalah, bagaimana cara shalah, wal hajj dan haji, wa ghairihima dan selain keduanya. Kita ketahui bahwa salat itu adalah menjadi rukun. Haji juga menjadi rukun Islam. Dalam perintahnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis shalah," dirikan salat. Ini mujmal, perlu dengan bayan. Bagaimana ini caranya apa? Salat. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerangkan kaifiyah as-shalah, bagaimana cara shalah itu dengan apa? Dengan tindakan, dengan perbuatan. Begini nih caranya takbiratul ihram, begini caranya ruku, begini caranya sujud, sehingga nanti apa? Salam sebagai apa? Bukti akhir dari sholat. Nah, ini contoh dengan tindakan atau perbuatan. Begitulah pula apa? Haji diperintahkan, ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diperintahkan, diwajibkan bagi manusia untuk apa? Melaksanakan haji. Tapi bagaimana cara hajinya? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apa sabdanya? Khudhu anni manasikakum. Jadi ambillah tata cara haji atau umroh itu dariku. Artinya apa? Rasulullah mempraktekkan langsung bagaimana caranya haji. Bagaimana ia apa? Mengambil mikot. Bagaimana ia tata cara bercukur. Bagaimana tata cara sa'i. Bagaimana tata cara tawaf, ya. Karena dalam perkara haji atau umroh ini ada beberapa praktek-praktek yang harus sesuai dengan apa yang dimaui, apa yang dilakukan
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Melempar jumroh. Contohnya apa? Ketika bagaimana cara memakai kain ihram. Ya. Ini ketika tidak dipraktekkan, tidak dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Tentu orang akan bingung. Bahkan sebelum Islam datang itu ada haji, tapi mereka apa? Dalam melakukan haji itu dengan telanjang, tidak ada aturan. Ya. Nah, ketika Islam datang, maka ada aturan-aturan yang kemudian diterangkan dengan al-fi'l, yaitu perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mubayyin, pemberi penjelasan. Itu bil fi'li. Kemudian yang ketiga, bayanun bil kitabi. Penjelasan dengan kitab, dengan tulisan. Kabayani maqadir az-zakah wa diyat al-a'adha fa innahu sallallahu alaihi wasallam bayyanaha bi kutubiha al-masyhurah. Ya, seperti apa penjelasan terkait dengan ukuran-ukuran zakat, ya, karena wa'atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Dalam ayat ini global, ya, tidak diketahui bagaimana caranya, berapa ukurannya, ya kan? Maka kemudian apa? Ketika itu Rasulullah SAW menuliskan ketentuan-ketentuannya, kemudian apa? Dikirimkan ke beberapa perluasan Islam, ke Yaman, ke Mesir, dan seterusnya dengan apa? Dengan tulisan. Wadiyat al-a'adha, dan denda badan. Kita ketahui bahwa dalam Islam ada istilahnya apa? Qisas. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas. Intinya apa? Ketika mata dicolok atau diambil oleh orang, maka apa? Ada kisos, sama orang yang melakukan itu juga matanya juga diculik atau dilukai juga. Wan nafsa bin nafsi, bahkan ketika apa orang itu membunuh, maka hukumannya juga apa? Ia dibunuh. Tetapi apa? Yang melakukan bukan orang per orang, tapi pemerintahan. Sehingga tidak terjadi chaos. Kalau orang per orang nanti seperti carok ya di Madura, yang akhirnya apa? Tidak jelas ya, karena bertarung satu dengan yang lainnya. Tapi Islam mengatur ya, sehingga apa? Tidak terjadi chaos. Dan sekarang yang masih melakukan hukum qisas di mana? Di Saudi Arabia. Nah, ketika ia tidak mau dikisos, ada cara lain, yaitu dengan apa? Dengan diyat al-a'adha, membayar apa yang ia lakukan, umpamanya memotong kuping ya, maka boleh diganti dengan membayar tebusan ya. Ketika ia boleh ya membayar dengan tebusan. Yang penting apa? Ridho dari korban. Ridho dari korban. Nah, ini ada tarifnya. Ada istilahnya ukurannya. Umpamanya dia merusak kaki berapa, merusak tangan berapa, merusak telinga berapa. Nah, ini ditulis, ya, dibayan oleh siapa? Rasulullah SAW, kemudian dikirimkan ke beberapa negara tempat Islam berkembang. Dengan apa? Bikutubiha al-masyhurah, dengan tulisan yang masyhur. Yang keempat, bayanun bil isyarah, yaitu apa? Menerangkan dengan isyarat. Isyarat itu apa? Ya, isyarat pakai tangan atau pakai apapun ya. Maka kita kenal di beberapa orang yang tidak paham dengan enggak mendengarkan ya, itu pakai bahasa isyarat. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, asy-syahru hakadha,
asyhru hakadha. Yani 30 yauman. Ya, asyhru hakadha. Asyhru hakadha. Asyhru hakadha. Jadi ada 3 kali ya. Pertama 10, kemudian ini ibhamnya, jempolnya ditingkupkan menjadi apa? 9. Artinya apa? Bahwa bulan itu bisa terjadi 30 hari, bisa juga terjadi 29 hari. Ya'ni 30 yauman, yaitu 30 hari. Tsumma a'adal isyarah bi asabi'ihi, kemudian ia apa? Mengulangi isyaratnya bi asabi'ihi dengan jari jemarinya salasa marrat, 3 kali. Wa habasa ibhamahu fis salis, ya. 1 2 3. Yang ketiga apa? Dengan melingkupkan atau jempolnya ke sini jadi 9. Artinya apa? 30 bisa juga menjadi 29 hari. Wa habasa ibhama fi sal isyaratan, ya, yang mengisyaratkan ila anna syahra, bahwa bulan itu qad yakunu tis'ah wa 20, bisa terjadi menjadi berapa? 29 hari. Rawahu al-Bukhari. Selanjutnya yang kelima, bayanun bitarki, yaitu penjelasan dengan cara meninggalkan. Jadi Rasulullah SAW tidak melakukannya, maka disebut dengan at-tarki. Kama rawa an Jabir, sebagaimana yang diriwayatkan dari Jabir. Kana akhirul amrayni minhu sallallahu alaihi wasallam adam al-wudu mimma massatin nar. Rawahu Ibnu Hibban. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, karena bahwa adalah Rasulullah akhirul amrayni, yaitu terkait dengan akhir urusan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mau meninggal dunia, apa? Adamal wudu, yaitu tidak berwudu. Mimma massatin nar, terkait dengan apa-apa yang dimakan oleh api. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah wudu, kemudian makan makanan yang dimasak, nah, kemudian apa? Beliau tidak berwudu lagi. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita memakan makanan yang dimasak, ya, maka apa? Tidak ada kewajiban buat kita untuk berwudu lagi. Itu maksudnya. Nah, itu kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan. Artinya apa? Meninggalkan untuk wudu. Kemudian yang keenam, bayanun bisukut, yaitu apa? Penjelasan dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam, tidak dengan cara meninggalkan, tidak dengan cara memberi isyarat, tidak dengan cara menulis catatan atau kitab, tidak juga dengan cara mengerjakan, tidak juga dengan cara perkataan, tapi apa? Beliau diam saja. Nah, itu bagaimana ceritanya? Ini kisah Uwaimir, ya. Uwaimir al-Ajlani. Jadi kisah terkait dengan Uwaimir al-Ajlani. Lamma sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sya'ni imra'atihi, terkait dengan perkara istrinya. Wa annahu ra'a, bahwa Umair al-Ajlani ini melihat apa? Melihat istrinya ma yasu, yang beliau benci, mungkin bisa selingkuh, ya, atau apa. Ia melihat seperti itu. Falam yujibuhu, kemudian apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab pertanyaan dari yang dikemukakan oleh Uwaimir al-Ajlani ini.
Wasakata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam, fadalla, maka itu menunjukkan diamnya Rasul itu menunjukkan apa? Dzalika ala adam hukmil li'am, menunjukkan bahwa tidak ada hukum li'an, tidak ada apa hukum li'an ketika itu, belum turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diam, tidak memberikan jawaban. Nah, ketika beberapa hari atau beberapa saat, tsumma nazalat ayatul li'an, kemudian turunlah apa? Ayat terkait dengan li'an. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad unzila fika, telah diturunkan kepada terkait dengan permasalahan Anda. Wa fi sahabatika, dan terkait dengan istri Anda. Qur'anun, yaitu ayat Al-Qur'an. Wala ana bainahuma, kemudian apa? Saling melaknat di antara keduanya. Yaitu li'an itu apa? Tuduhan suami kepada istri bahwa ia telah selingkuh atau sesuatu yang dibenci oleh suami. Maka kemudian dia mengatakan, saya melihat istri saya melakukan selingkuh, satu. Kemudian berkata lagi, saya melihat istri saya selingkuh, dua. Kemudian saya berkata lagi, saya melihat istri saya selingkuh, tiga. Nah, kemudian berkata lagi, saya melihat istri saya selingkuh. Kemudian yang kelima apa? Melaknat dirinya sendiri. Ketika saya bohong, apa yang saya tuduhkan, maka saya siap untuk dilaknat, dilaknat. Nah, begitu pula apa? Istrinya tidak merasa bahwa ia selingkuh, maka dia mengatakan apa? Saya tidak melakukan itu yang dituduhkan. Saya tidak melakukan yang dituduhkan. Saya tidak melakukan yang dituduhkan. Saya tidak melakukan yang dituduhkan. Kemudian yang terakhir, saya siap untuk dilaknat ketika apa yang ia tuduhkan benar. Maka apa? Saling melaknat antara satu dengan yang lainnya. Maka kemudian apa? Secara akal kita mesti ada yang benar, ada yang salah. Nah, itu semuanya apa? Wa amruhu ilallah. Nah, perkaranya udah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa bagaimana apa? Islam memberikan solusi-solusi ya, terkait dengan permasalahan yang kecil mungkin terkait dengan rumah tangga. Luar biasa ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa pelajaran kita terkait dengan anwa' al-bayan, yaitu macam-macam keterangan. Ada bayan itu bil fi'li, ada bayan itu bil qaul, ada bayan itu bil kitab, ada bayan itu bil isyarah, ada bayan itu bitarki, ada bayan itu bisukuti ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kepahaman, kemudahan dalam menuntut ilmu. Baik, wallahu alam bisawab. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.